kamera dulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat video pembelajaran menggunakan handphone, memanfaatkan aplikasi perekam layar. Jadi nantinya setelah kita mengaktifkan aplikasi perekam layar ini, nanti kemudian kita akan membuka materi yang akan kita ajarkan, bisa dalam bentuk foto, bisa juga dalam bentuk file presentasi, bisa juga dalam bentuk file PDF. Jadi kira-kira seperti itu. Saya akan menonaktifkan dulu kameranya, tetap kedengaran suara. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita siapkan terlebih dahulu adalah memastikan di Google Play Store beberapa aplikasi. Yang pertama WPS Office. Suara agak terganggu, ada motor lewat. Oke, lanjut. Jadi yang pertama adalah memastikan WPS Office. Sebenarnya ada banyak aplikasi untuk alternatif untuk membuka file Office seperti Excel, Word, PDF, PowerPoint. Tapi untuk contoh kali ini kita menggunakan WPS Office. Jadi bisa buka file Excel, Word, PowerPoint, PDF. Jadi dalam satu aplikasi. Kira-kira seperti itu. Bisa pakai aplikasi lain. Kemudian aplikasi yang kedua adalah aplikasi perekam layar. AZ Screen Recorder. Ada banyak, cuman untuk contoh ini saya menggunakan AZ Screen Recorder. Kalau mau pakai yang lain juga boleh. Jadi kalau belum diinstal silakan diinstal. Kalau seperti ini berarti sudah diinstal. Kalau muncul update berarti harus di-update. Jadi dia harus dalam posisi tinggal di keterangan open. Nah, kalau dua aplikasi ini sudah selesai diinstal, sudah ada, maka kita akan lanjut. Nah, setelah itu kita akan masuk ke aplikasi AZ Screen Recorder ini. Jadi setelah diinstal nanti bisa cari icon seperti ini, AZ Screen Recorder. Bisa ada di beberapa tempat seperti ini. Kalau di sini kebetulan ditaruh di sini. Kemudian AZ Screen Recorder ini di tap atau diklik. Kemudian nanti di sudut kanan itu ada beberapa icon untuk mengaktifkan. Yang pertama adalah kita ke bagian icon ketiga dari atas. Ini untuk setting. Nah, di sini ada pilihan. Jadi ulangi yang ketiga dari atas. 1, 2, 3 seperti ada tas, kemudian ada kunci. Kemudian ini di tap atau diklik. Kemudian di situ ada kamera, ada screenshot, ada brush. Jadi yang aktif itu brush. Kemudian yang akan kita aktifkan ini brush kita tidak perlu, maka dihilangkan. Kemudian di tap lagi, kita butuh kamera. Jadi ini kalau diklik, nah nanti foto saya video muncul. Kalau mau putar, mau pakai ke kamera menggunakan kamera belakang, ini tinggal diklik di sudut kiri. Nah, nanti muncul seperti ini. Kalau dibalik lagi, klik di sudut kiri bawah. Nah, nanti tampil wajah kita. Ini bisa dipindahkan ke di tap atau ditahan di video kamera, kemudian dipindahkan, bisa ke bagian bawah, bisa dipindahkan sesuai keinginan. Nah, di bagian kanan bawah itu seperti ada tanda panah, itu untuk memperkecil ataupun memperbesar. Jadi bisa begini. Nah, misalnya contoh sebesar ini bisa diubah. Nah, kalau ini sudah, kemudian ada beberapa setting yang perlu diubah juga di bagian kedua dari atas yang kotak 4 itu. Nah, di sini. Nah, kalau ini menghalangi bisa dipindahkan ke bagian bawah. Nah, di sini di bagian paling kanan itu klik atau tap. Nah, di sini yang membuat kadang file hasil rekaman layar atau rekaman aktivitas handphone itu punya
ukuran file yang besar adalah karena resolusi yang besar. Jadi biasanya ada di sekitar sini. Nah, maka untuk mengurangi atau memperkecil ukuran file itu bisa diatur agar resolusi tidak terlalu besar, sehingga file yang nanti dihasilkan setelah direkam itu tidak terlalu besar. Bisa dipilih sekitar 800 kali 360. Misalnya ini. Nah, jadi ini masih nyaman untuk ditonton nanti kalau siswa menggunakan handphone. Kalau agak rendah nanti sudah agak tidak terlalu jelas video atau layar yang direkam. Jadi 800 kali 360 atau mungkin paling rendah 534 lah. Ini kita coba di 800 kali 360. Nah, ini sudah. Kemudian orientation. Nah, ini orientasi, apakah layar HP yang direkam apakah vertikal atau portrait seperti ini, ataukah melebar atau landscape. Nah, orang pilih portrait. Jadi harus pilih portrait. Ini dipilih portrait. Nah, setelah dipilih portrait, ini artinya vertikal. Jadi seperti memegang handphone seperti biasa. Portrait. Kemudian di settingan yang lain, recording audio harus aktif. Ini sudah benar. Video speed ini harus disable. Ini sudah seperti ini. Kemudian ini hanya untuk mencocokkan. Jadi ini hide the record window during recording. Stop notification. Kemudian countdown itu ada 1 2 3. Ini sebelum start. Jadi ada 3 2 1. Kemudian ada kamera. Kemudian oke, selesai yang perlu disetting. Kalau sudah, kembali lagi. Nah, sekarang ini dipindahkan dulu. Mungkin ini diperkecil sedikit. Mungkin di bagian sini saja. Nah, sekarang kita akan mulai merekam. Sebelum itu buka dulu file yang akan kita jelaskan, atau presentasi, bisa PDF juga, bisa gambar. Sekarang untuk contoh kita menggunakan file presentasi seperti ini. Namun kelemahan jika menggunakan portrait seperti ini, tidak bisa menjalankan full screen atau ditampilkan penuh, karena akan, jadi bisa dijelaskan seperti ini. Kalau di play seperti ini nanti hasilnya seperti ini. Jadi agak kecil kalau ini di setting portrait. Jadi kita tidak akan menggunakan cara ini. Kalau menggunakan cara ini harus di setting landscape, bisa juga. Tapi saat ini kita akan coba menjelaskan seperti ini. Nah, bisa di zoom. Nah, jadi kalau ini sudah siap, sekarang tinggal di minimize dulu, nanti kan dipanggil seperti ini. Di minimize, kemudian kita akan mulai menggunakan screen recorder. Nah, ini klik tab, dia akan menghitung mundur 3 2 1. Nah, kita cek dulu. Nah, ini sementara merekam. Nanti ini kita potong terakhir. Setelah itu kita masuk ke materi dan kita mulai menjelaskan. Jadi bisa jadi misalnya hai adik-adik siswa dan lain sebagainya. Kita bisa zoom, ini zoom in, zoom out. Nah, jadi setelah kita menjelaskan materi ini, misalnya sudah selesai sampai akhir seperti ini misalnya, atau bisa juga foto. Berarti kalau foto kan tinggal di slide ke kiri ke kanan. Nah, kalau ini sudah, misalnya ini sudah, ini di stop, kemudian dari yang bagian atas itu di scroll ke bawah, kemudian pilih stop. Nah, setelah stop maka akan muncul video seperti ini. Ini bisa ditonton.
Nah, ini yang video tadi. Nah, ini tidak ada suara karena saya menggunakan aplikasi recorder yang lain. Jadi ada 2 aplikasi yang digunakan, jadi suaranya masuk ke aplikasi yang satu. Tapi kalau cuman AZ recording, Mac recorder tetap ada tampil suara. Ini tidak tampil suara karena suaranya ada di aplikasi yang satunya lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuang yang tidak perlu. Jadi misalnya ini sudah selesai menonton. Nah, kalau di HP ini HP yang digunakan, ini ditutup dulu. Ditutup. Saya akan tutup, oke. Kemudian di bagian sini yang dari atas ini harus di stop dulu. Ini scroll, kemudian pilih exit. Ini ada masih aktif, pilih exit. Nah, ini sudah hilang. Kemudian buka lagi video yang tadi. Nah, ini. Kemudian ini ada record 1 menitnya. Yang ini di play. Nah, di setiap player itu biasanya ada fasilitas untuk edit. Nih. Nah, di situ ada edit, mungkin ini bisa. Nah, jadi di setiap HP, kalau ini menggunakan HP Oppo, di HP yang merek-merek lain juga pasti ada. Apakah dia ketika diklik seperti ini di bagian atas atau di kiri kanan, atau kalau yang di HP Oppo ini cuma di tap atau klik tahan, kemudian ada pilihan edit. Nah, di edit sini kita akan menghapus bagian awal seperti ini dari kiri ke kanan. Kemudian kita akan coba play. Oh, yang ini. Jadi kita tambah lagi misalnya. Nah, misalnya diambil setelah presentasi ini tampil. Jadi mulai dari sini. Kemudian diambil dari kanan ke kiri juga di saat presentasi berakhir, tapi yang bagian yang ini, yang lain ini tidak diambil. Jadi hanya sampai di sini. Jadi kalau di play hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi ini akan jadi materi atau video pembelajaran sederhana yang bisa dikirim ke YouTube, kemudian di-share linknya ke siswa. Nah, jadi seperti ini. Ini tidak ada suara karena tadi sudah saya jelaskan, suaranya digunakan di screen recorder yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu mempraktekkan cara ini, suaranya pasti ada. Oke, kalau setelah ini sudah, ini di next. Di next. Kalau sudah pasti ini akan diambil, di next. Kemudian pilih, bisa ditambahkan teks, bisa juga tidak. Ini kita pilih dan kita buat yang paling sederhana dulu. Jadi tanpa melibatkan laptop. Mungkin di saat Bapak Ibu tidak bawa HP, tidak bawa laptop dan cuma ada HP. Nah, ini hasil yang paling di atas seperti ini. Hasilnya langsung seperti ini. Nah, ini sudah jadi video pembelajaran menggunakan handphone dengan merekam layar secara portrait atau vertikal. Nah, nanti setelah selesai video ini bisa langsung di tap atau diklik, ditahan, kemudian pilih send, kemudian pilih YouTube. Nanti di YouTube tinggal diisikan judul, title, deskripsi, dan ini aksesnya public, sudah benar. Kemudian pilih next, kemudian dikirim ke YouTube. Setelah itu linknya dibagikan ke siswa. Jadilah video pembelajaran yang sangat sederhana. Jadi demikian Bapak Ibu cara untuk membuat video pembelajaran yang sangat-sangat sederhana menggunakan aplikasi perekam layar di handphone. Cara ini bisa digunakan di saat mungkin Bapak Ibu tidak
bisa menggunakan laptop atau cuman bawa HP tapi harus mau tidak mau di saat itu harus buat video pembelajaran, bisa menggunakan cara ini. Jadi bisa membuat video pembelajaran walaupun hanya menggunakan handphone. Nah, jadi kira-kira demikian. Nanti di lain kesempatan akan dijelaskan cara untuk membuat video pembelajaran tapi dengan posisi melebar atau landscape. Kalau ini kan posisi vertikal begini atau seperti posisi kita menggunakan HP pada biasanya. Jadi kira-kira seperti itu dulu. Sampai di sini video yang sangat sederhana ini, semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam membuat video pembelajaran menggunakan HP, memanfaatkan aplikasi perekam layar dan juga aplikasi untuk menampilkan file presentasi ataupun file PDF ataupun gambar untuk dijelaskan ke siswa. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video yang lain. Semoga bermanfaat.